Salam kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menjalani ibadah keluarga di rumah masing-masing. Berkenan untuk kami menyampaikan warta gereja yang menjadi penekanan. Yang pertama, untuk kegiatan gerejawi, melihat perkembangan wabah COVID-19 di Indonesia, terutama di Tuban yang belum menunjukkan penurunan jumlah terpapar, sebaiknya adanya tren bertambah jumlah yang terpapar dan positif terkena corona, maka dalam rapat Majelis Pleno tanggal 20 Mei 2020 diputuskan bahwa Majelis memperpanjang pemberlakuan SK tanggap COVID-19 sehingga bentuk-bentuk kegiatan gerejawi baik ibadah minggu, ibadah anak, PA dan juga persekutuan doa di bulan Juni masih dilaksanakan di rumah atau ibadah keluarga. Sedangkan kegiatan katekisasi, latihan vokal atau paduan suara, rapat-rapat yang tidak mendesak ditiadakan. Terhitung tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2020. Unduh-unduh, dikarenakan peribadatan di bulan Juni masih dilaksanakan di rumah, maka rencana kegiatan unduh-unduh atau lelang natura di induk yang direncanakan minggu kedua bulan Juni 2020 ditunda pelaksanaannya pada bulan Agustus bila sudah memungkinkan, bertepatan dengan HUT pendewasaan GKJ Tuban ke-70. Adapun untuk Pepantan-Leran diserahkan kepada majelis dan jemaat yang ada di Pepantan-Leran. Untuk persembahan unduh-unduh, yaitu berupa amplop, dapat dikumpulkan sampai bulan Agustus. Tentang perjamuan kudus, minggu hari ini dilaksanakan perjamuan kudus dengan cara yang baru pertama kali kita lakukan dan gereja-gereja dalam lingkup GKJ yang lain lakukan juga. Dengan mengacu surat penggembalaan dari Badan Pelaksana Sinode GKJ tentang perjamuan kudus pada masa pandemi COVID-19, maka pelaksanaan perjamuan kudus dilaksanakan dalam peribadatan keluarga atau di rumah, dengan tuntunan liturgi dan peribadatan yang dilaksanakan di gereja secara rekaman. Untuk minuman dan juga makanan sakramen perjamuan dilaksanakan secara kontekstual. Simbolisasi tubuh Kristus diwujudkan roti, ubi, atau ketela. Simbolisasi darah Kristus diwujudkan air putih, teh, atau sirup yang disediakan sendiri oleh jemaat di rumah masing-masing. Warta gereja yang selanjutnya yaitu renovasi gedung belakang gereja. Menindaklanjuti masukan dalam sidang majelis istimewa tanggal 21 Maret dan hasil rapat pleno majelis tanggal 25 Maret 2020 bahwa kondisi atap 5 ruangan belakang gereja, yaitu dapur, sekolah minggu, kantor, ruang rapat dan juga ruang kesehatan sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan sehingga perlu segera dilakukan renovasi total. Adapun dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sebesar 255 juta rupiah.
Dikarenakan gereja belum ada dana untuk kegiatan ini, maka untuk sementara sumber dana pinjam dari tabungan emeritus dan pemanggilan pendeta, tabungan pembangunan gedung gereja Merak-Urak, dan juga kas Pepantan Leran. Oleh karena itu diperlukan partisipasi jemaat GKJ Tuban untuk mendukung kegiatan tersebut. Partisipasi berupa persembahan dapat dilakukan dengan memasukkan persembahan ke dalam amplop dengan diberi tulisan persembahan pembangunan. Dimasukkan di dalam kotak persembahan di sekretariat gereja atau dititipkan pengurus kelompok, atau dapat juga transfer ke rekening bendahara Komisi Pembangunan atas nama Bapak Samsuri, nomor rekening 178-023-3046-8 Bank Mandiri. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Demikian warta gereja yang perlu kami sampaikan. Mari kita mengawali ibadah kita pada minggu hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan untuk pujian pembukaan kita dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan yang pertama dan keempat. Kami puji dengan riang. Mari kita memulai peribadahan kita saat ini dengan mengaku bahwa kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Minggu ini kita memasuki minggu biasa. Bukan berarti minggu-minggu yang akan kita lalui dalam minggu biasa ini, yaitu selama 20 minggu sebelum Advent, berbeda dengan minggu-minggu yang lain. Minggu biasa yang ditandai dengan simbol burung merpati dengan ranting zaitun di paruhnya
perahu layar dan pelangi dengan warna dasar hijau, menggambarkan perjuangan gereja mula-mula yang digambarkan dengan perahu yang mengalami penganiayaan dan pergumulan. Namun Tuhan akan menolong yang digambarkan dengan pelangi, dan juga memelihara yang digambarkan dengan merpati dan ranting zaitun, dan menyatakan keselamatan sehingga perahu itu akan sampai tujuan. Dalam pelayaran sekarang ini, kita, yaitu gereja, diingatkan untuk tidak hanya menjadi komunitas perkumpulan, tetapi juga bisa menjadi komunitas yang berperan. Kita sambut dengan pujian dari PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Kita akan menyatakan pengakuan dosa. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 11 menyatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yesus,
Jemaat kami undang untuk berdiri, untuk bersama-sama kita terima anugerah dari Tuhan. Sabda Tuhan demikian di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan iman kita melalui permenungan di saat ini. Namun sebelumnya, mari kita memohon terang Roh Kudus untuk kita dimampukan tidak hanya bisa membaca, tetapi kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Saat ini di mana kami masih melaksanakan peribadahan di rumah kami masing-masing Tuhan, di dalam ibadah keluarga, kami akan merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu akan kami terima melalui permenungan yang akan kami rasakan bersama. Akan kami baca, kami dengar, dan tentunya akan kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Hanya kuat kuasa-Mu saja Tuhan, di dalam Roh Kudus, yang memampukan kami untuk melakukan itu semuanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai dengan 8a. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana dan di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku
dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan padanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bacaan Mazmur tanggapan yang diambil dari Mazmur 100 yang demikian bunyinya. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya. Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bacaan leksionari diambil dari kitab Roma pasal 5, ayat 1 sampai dengan 8. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian sabda Allah. Bacaan Injil saat ini terambil dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat yang ke-8, yang demikian firman Tuhan bagi kita. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar
seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema permenungan kita saat ini adalah komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Berdasarkan bacaan leksionari di hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anakku yang belum bisa sekolah minggu, tetapi juga bisa sekolah minggu dari rumah masing-masing, yang semuanya dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan mengawali permenungan atau khotbah saat ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semuanya. Sederhana dan mungkin ini sudah sering kali saya pertanyakan juga di dalam khotbah-khotbah yang lalu. Pertanyaannya adalah simple. Saat ini, di pagi ini, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita bersyukur pagi ini kepada Tuhan? Sudahkah kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dari ketika kita bangun tidur sampai saat ini? Ya, kelihatannya sederhana. Dan pasti kalau ditanya dengan pertanyaan seperti itu, kita akan menjawab bahwa ya sudah dong, aku sudah mengasihi Tuhan, aku sudah bersyukur saat ini. Pertanyaan kemudian adalah, seberapa kuat kita bertahan untuk selalu bersyukur dan mengasihi Tuhan? Saya ulangi, seberapa kuat kita selalu bertahan
untuk bersyukur dan mengasihi Tuhan. Melalui bacaan kita di pagi ini, kita akan belajar bersama. Ada 4 bacaan, maka ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari bacaan kita saat ini. Yang pertama, mari kita belajar dari pengalaman perjalanan bangsa Israel yang tertulis di dalam kitab Keluaran 17 ayatnya ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, ternyata bangsa Israel tidak bisa mempertahankan rasa syukur mereka. Bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka selalu ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tetapi setiap kali mereka diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, pada saat konteks saat itu, mereka kesulitan untuk mendapatkan air. Disinilah kerapuhan mereka yang membuat mereka tidak taat, lupa akan berkat Tuhan. Terus yang kedua melalui kitab Mazmur 100, di mana kitab Mazmur 100 ini menurut tradisi pada saat itu mengisahkan bagaimana kondisi bangsa Israel di dalam pembuangan. Kondisi bangsa Israel yang tidak di dalam suasana yang penuh sukacita, tetapi kondisi Israel yang sedang terpuruk. Akan tetapi walaupun mereka, bangsa Israel berada di dalam kondisi yang terpuruk, mereka tetap bisa memuji Tuhan. Mereka masih bisa merindukan pelataran Tuhan. Pemazmur senantiasa berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu yang kedua. Melalui bacaan yang ketiga, kita bisa belajar dari Paulus bahwa di dalam keberdosaan manusia, menurut kesaksian dari Paulus, Allah tetap mengasihi umatnya. Yang disempurnakan tentunya kita semua tahu, kasih Allah itu disempurnakan di dalam kesediaan Tuhan Yesus Kristus mati bagi penebusan dosa. Paulus juga menegaskan bagaimana karena iman, tentunya di dalam ketaatan, semua umat pada saat itu dan kita saat ini kepada Kristus, kita mendapatkan damai sejahtera. Kuncinya ada di sini. Iman di dalam ketaatan mendatangkan damai sejahtera. Iman di dalam Yesus Kristus akan membawa kita untuk tetap taat di dalam kesengsaraan. Wah, ini sulit ini. Bagaimana kita bisa taat di dalam kondisi sengsara. Tetapi mari kita belajar dari apa yang dipersaksikan Paulus. Karena di dalam kesengsaraan, itu tentunya yang dialami oleh Paulus, itu akan membawa kepada ketekunan. Ketekunan akan membawa kepada tahan uji. Tahan uji akan membawa kepada pengharapan. Dan yang terakhir, pengharapan tidak akan mengecewakan. Tentunya ini pengharapan di dalam Kristus, bukan pengharapan kepada hal-hal yang lain, pengharapan kepada pacar, pengharapan kepada uang dan sebagainya. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Dan yang terakhir, yang keempat, di dalam perutusan Yesus, di dalam bacaan Matius tadi,
Perutusan Yesus kepada murid-murid agar mereka mendekatkan kerajaan Allah di dalam nyata hidup mereka. Diawali dengan bagaimana Yesus memberikan teladan, di mana Yesus melakukan segalanya, mulai dari mengajar, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus membangkitkan, mengusir segala penyakit, menghibur dan menguatkan, yang semuanya didasari atas belas kasih Allah, belas kasih Yesus ketika melihat kondisi orang-orang pada saat itu. Bagaimana Yesus merasakan, bagaimana Yesus terlibat di dalam penderitaan orang, tidak hanya bersimpati tetapi Yesus yang berempati. Yesus menyiapkan para murid. Tidak hanya menyiapkan tetapi Yesus juga memberikan kuasa kepada mereka agar para murid dapat melanjutkan misinya. Yesus mengutus para murid untuk menjadi penuai, untuk melakukan apa yang sudah dilakukan Yesus, yaitu menjawab penderitaan umat. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 4 hal yang kita dapat dari 4 bacaan leksionari pada pagi ini, apa yang bisa kita nyatakan agar kita menjadi komunitas yang melakukan firman dan juga melayani Allah? Kalau boleh, saya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, saat ini pergumulan kita sangat berat. Sudah 2 bulan ini berat pergumulan kita. Tetapi mari kita belajar dan terus belajar dari perjalanan bangsa Israel dan juga kesaksian sang pemazmur. Jangan sampai pergumulan yang berat yang kita alami saat ini membuat kita rapuh, mudah terkoyak, sehingga akan membuat kita lupa akan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah dan senantiasa ada hingga detik ini kepada kita. Sehingga hal itu akan menjauhkan kita dari sikap hidup yang selalu bersyukur. Yang ada adalah ngeresah dan ngeresah terus. Yang kedua, di dalam Roma tadi dikatakan agar kita tetap kuat iman. Itu kunci. Karena apa? Di dalam iman dan pengharapan di dalam Kristus itu memberikan kekuatan kepada kita. Walau hidup kita di dalam kesengsaraan. Dan itu sudah terbukti dipersaksikan oleh Paulus dan juga bapak-bapak gereja kita. Bahkan mungkin pendahulu-pendahulu kita di GKJ Tuban. Pergumulan mereka juga berat, tetapi mereka memiliki iman sehingga mereka memiliki pengharapan dan kekuatan. Dan yang ketiga, rasa syukur dan ketaatan iman kita, mari kita nyatakan sebagai persaksian untuk dapat mendekatkan kerajaan Allah di dalam nyata hidup. Tidak hanya awang-awang dan kita akan mengatakan, "Hei, kerajaan Allah sudah dekat loh." Tetapi tidak ada action nyata di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Di dalam kitab Matius tadi dikatakan menjawab penderitaan umat. Tidak harus dengan hal-hal yang besar, tidak harus dengan hal yang spektakuler.
Tetapi mari kita mulai dari hal yang kecil. Mulai dari bagaimana kepekaan kita terhadap orang lain. Bagaimana kita tidak menghakimi, terutama di dalam kondisi pandemi saat ini. Ketika orang yang statusnya tidak tentu apakah dia positif atau tidak. Tetapi ketika kita dengar-dengaran bahwa dia sudah terkena, banyak orang sudah menghakimi mereka, mengucilkan mereka, sehingga memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Banyak hal lagi yang bisa kita lakukan melalui kehidupan pribadi ataupun sebagai sebuah komunitas, yaitu Gereja GKJ Tuban. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang kecil tetapi berdampak untuk diri kita dan orang lain. Amin. Selanjutnya kita masuk di dalam saat teduh dan nanti dilanjutkan dengan doa syafaat yang ditutup dengan doa Bapa Kami yang akan kita nyanyikan bersama. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Mari kita masuk dalam syafaat kita. Tubuh jasmani kami seringkali rapuh, mudah terkoyak ya Allah. Karena saat ini kami semua umat manusia diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Pergumulan-pergumulan itu seringkali membuat kami rapuh, mudah terkoyak, berpaling dan mengabaikan, bahkan melupakan berkat-berkat Tuhan yang sudah ada dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami semuanya di dalam pergumulan berat, di dalam kesengsaraan hidup yang dialami oleh banyak orang saat ini. Kami tidak lupa untuk tetap bisa bersyukur. Kami tidak lupa untuk bisa tetap mendekatkan kerajaan Allah di dalam nyata hidup kami. Terkhusus pada saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit, bagi mereka yang sudah sepuh, bagi mereka di dalam pergumulan pendidikan mereka, pasangan hidup mereka, kesulitan ekonomi mereka dengan kondisi saat ini. Ketika kami hanya mengandalkan diri kami, kuat kami, kepandaian kami akan bisa semakin terpuruk. Oleh karena itu, kami ingin tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Walau kami masih harus beribadah di dalam peribadahan keluarga, tetapi kami percaya ini yang terbaik saat ini sebagai wujud cinta kasih kami kepada diri kami, keluarga kami, dan juga cinta kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini juga kami berdoa bagi setiap apa yang menjadi program gereja. Walaupun saat ini banyak sekali program gereja Tuhan di GKJ Tuban ini tidak bisa terwujud, tetapi kami ingin mewujudkan hal-hal yang bisa. Sebagai wujud pula, kami gereja menjadi komunitas yang
menjadi pelaku firman dan yang melayani Engkau. Tentunya Tuhan, kami tetap ingin mengandalkan itu semuanya di dalam kuat kuasa Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, ungkapan syukur kami, yang semuanya kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyatakan keinginan memberikan hidup kita melalui persembahan syukur. Kita membaca dasar persembahan menurut Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 secara bersama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berguna dan baginya
Jemaat dimohon berdiri, kita berdoa doa persembahan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami jemaat GKJ Tuban mempersembahkan persembahan yang sudah kami persiapkan. Persembahan ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan dalam kehidupan kami atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkati persembahan ini Tuhan, sucikan persembahan ini agar persembahan ini bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Dan pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami mengadakan sakramen perjamuan kudus. Berkati sakramen perjamuan kudus ini Tuhan, dari awal hingga sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kesemuanya ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Mari kita masuk di dalam pengarahan hati. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku."
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Mari, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, sekali lagi kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya di dalam hati demikian: apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada di dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin.
Jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berkumpul tidak hanya sekedar akan makan, minum, tetapi dengan ini mari kita mengenang karya penyelamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti juga makanan pendamping seperti ketela dan juga ubi ini yang telah dipecah-pecahkan adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Sekali lagi jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan juga makanan pendamping yang lain yang adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah kita terima ini, mari kita makan dengan senantiasa percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin. Anggur dan juga minuman pendamping yang lain, bisa teh, bisa air putih bagi jemaat yang ada di rumah, adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah
dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut andil bagian di dalam sakramen perjamuan ini dengan mengucap di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kami menyiapkan jalan bagi kehadirannya melalui pertobatan setiap hari. Lakukanlah perintahnya dan jadilah saksinya. Kami akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.